Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pasya dengan NIM 210103020156. Lokal IAT 21B. Nah, dan di sebelah saya ini ada teman saya yang bernama Ahmad Fauzan dengan NIM 210103020183. Lokal IAT 21B. Nah, di sini kami berdua ingin menjelaskan tafsir Al-Quran Surah An-Nahl ayat 68 dan 69 mengenai madu sebagai kesehatan, ya, sebagai obat segala macam penyakit. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Ahmad Fauzan akan membacakan ayat surah An-Nahl ayat 68 dengan 69 mengenai madu sebagai obat segala macam penyakit. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan surah An-Nahl ayat 68, 69, juz 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulala yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dhalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahu wa maulanal azim. Dari kutipan Quran di sini dengan artinya, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluarlah minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Mungkin itu saja yang bisa saya bacakan ayat dan artinya. Mungkin akan dijelaskan oleh saudara kita Pasya. Nah, jadi kan tadi sudah dibacakan oleh Ahmad Fauzan ayat An-Nahl 68 sampai 69 mengenai madu sebagai obat segala macam penyakit. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengapa madu ini berfungsi sebagai obat dari segala macam penyakit. Nah, begitu. Kita sebagai umat muslim, kita dianjurkan oleh Nabi dan oleh agama itu untuk menjaga pola makan dan pola hidup sehat. Nah, yang mana salah satu cara menjaga kesehatan badan adalah dengan mengkonsumsi makanan atau minuman yang baik dan halal, serta menjauhi segala yang diharamkan Allah dalam Alkitab maupun As-Sunnah. Nah, di antara minuman yang paling disukai Nabi adalah madu. Oh, itu tuh kayak seperti yang dalam Quran, kulu wasrabu halal thayyibah gitu ya? Begitu, mengenai makanan halal. Yang secara baik semua pokoknya. Iya. Minuman, makanan, apa pokoknya yang kita konsumsi setiap harinya. Lanjut ya. Madu sendiri berasal dari nektar yang dihasilkan oleh lebah. Keistimewaan lebah telah dijelaskan dalam Al-Quran bersamaan dengan keistimewaan madu sebagai obat. Yang mana di sini ada satu surah di dalam Al-Quran yang Allah itu khusus menamakan surah itu sebagai surah An-Nahl, ya. An-Nahl itu yang berarti lebah. Lebah. Nah, di sana
Allah itu mengkhususkan dalam surahnya itu mengenai keistimewaan lebah, mengenai keistimewaan madu. Nah, di sana nanti akan dijelaskan yang telah dibacakan oleh Ahmad Fauzan tadi, Al-Qur'an surah 6 ayat Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 68 dan 69. Jadi Sirajuddin Umar dalam kitabnya membagi dua jenis lebah. Pertama, lebah yang tinggal di gunung dan hutan. Lebah ini tidak dapat dipelihara oleh satupun manusia. Kedua, lebah yang hidup di pohon dan rumah manusia. Tentu lebah jenis inilah yang dapat diternak oleh manusia. Nah, jadi menurut Sirajuddin Umar itu lebah ini dibagi menjadi dua macam lagi, yaitu lebah yang liar, mungkin lebah yang hidup di gunung, hidup di hutan, yang mungkin ada yang diternak, ada yang liar gitu. Iya. Kayak seperti hewan-hewan ayam gitu kan. Iya, ayam Kan hutan. ayam hutan kan gak bisa diternak buat kita. Iya. Sulit. Ya, nah, kurang lebih seperti itu juga. Lebah kan ada yang di gunung, ada yang di hutan. Nah, ini yang lebah ini yang kita biasanya kita lihat itu ya yang lebah kedua tadi, yang lebah yang mungkin diternak oleh manusia, yang ada di rumah-rumah atau di pohon hidupnya. Mungkin kalau menurut saya itu kalau lebah-lebah yang buat diternak tuh kayak kita sering ke depan rumah tuh kan sering ada lebah-lebah ngelihat di tempat-tempat bunga tuh ngambilin nektarnya. Mungkin kayak gitu. Iya, di sana itu lebah Lebah-lebah yang buat diternak gitu. Iya, ya. begitu. Sirajuddin Umar ini juga menjelaskan dalam kitab beliau Al-Lubab fi Ulum Al-Kitab. Nah, di sini Sirajuddin Umar ini juga menjelaskan keistimewaan lebah, apa keistimewaan yang dihasilkannya. Kan lebah ini ngambil nektar dari bunga tuh. Nah, lalu dari perut si lebah ini menghasilkan madu. Nah, madu inilah yang menjadi obat segala macam penyakit. Mungkin Rasulullah zaman dulu sering mengonsumsi madu gitu. Iya, menurut hadis itu pun minuman favorit Nabi itu madu. Oh, madu. Ya. Madu dengan susu kayaknya. Iya, kayaknya itu. Pernah dengar Mas? Lalu kan keistimewaan madu sebagai obat. Keistimewaan madu sebagai obat dituturkan oleh Az-Zuhail dalam tafsirnya. Di situ ia menuturkan bahwa minuman yang keluar dari perut lebah adalah madu. Warnanya bervariasi meliputi putih, kuning, dan merah. Nah, di dalamnya mengandung obat dan sangat bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit manusia. Madu masih termasuk dalam kategori jamu dan obat-obatan atau farmasi. Nah, begitu. Jadi madu ini juga termasuk obat atau juga masih termasuk jamu. Obat yang madu yang dihasilkan oleh lebah tadi. Tapi kalau kita sering-sering kalau lebah-lebah ternak tuh kan warnanya agak coklat gitu, kuning-kuning gitu. Iya. Tapi madu ini kan menurut si Az-Zuhaili ini dalam tafsirnya itu memiliki berbagai macam warna. Ada yang putih, ada yang kuning dan merah. Tapi kita sering melihat madu itu yang hanya berwarna kuning kecoklatan. Nah, jarang kita nemukan madu yang merah ataupun putih. Itu jarang dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyifati madu dengan 3 hal. 1. Madu sebagai minuman dapat diminum langsung atau dicampur dengan minuman lainnya seperti air putih, teh, susu, dan sebagainya. Yang kedua, madu memiliki banyak warna mulai merah, putih, kuning, dan lainnya tergantung usia dan jenis kelamin lebah. 3. Madu sebagai obat yang dapat menyembuhkan penyakit-penyakit manusia menurut At-Tafsir Al-Munir. Nah, jadi Allah ini menyifati madu ini sebagai 3 bagian. Madu yang sebagai minuman yang langsung diminum, ataupun madu yang dicampur dulu biar berjamu. Ya, atau madu yang sebagai obat tadi. Nah, jadi Al-Mawardi dalam An-Nuqat wa Al-Uyun menjelaskan makna dari lafaz Syifa ulinnas, ada 3 pendapat. Nah, lalu ada yang dalam ayat yang disebutkan oleh Ahmad Fauzan tadi kan mengenai khasiat madu dan keistimewaan madu tadi, ada 3 pendapat lagi nih yang mengenai Syifa ulinnas. Itu ada tafsirnya lagi, yaitu 1. Lafaz tersebut berarti Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman bagi manusia. Bayan linnas, ini merupakan pendapat Mujahid. Yang kedua, itu ada lafaz tersebut berarti pelajaran, yakni sebagai petunjuk bagi manusia. Hudal linnas, pendapat ini dikemukakan oleh Ad-Dalalab. Yang ketiga, ada lafaz berarti madu. Nah, karena di dalam madu terdapat obat bagi manusia. Syafa'al linnas, pendapat ini dari Ibnu Mas'ud dan Qatadah.
Nah, mengenai Syifaul Linnas tadi ada tiga tafsiran lagi nih. Ada yang menyebutkan itu adalah Al-Qur'an yang sebagai bayan linnas tadi. Ada iya, ada yang mengenai itu sebagai petunjuk, sebagai pelajaran atau hudal linnas, dan ada yang mengenai berarti madu tadi sebagai obat-obatan, sebagai Syifaul Linnas. Nah, jadi ada tiga tafsiran mengenai surah dan ayat ini. Masih dari Ibnu Mas'ud yang dikutip dari Ar-Razi dalam tafsirnya, madu adalah obat dari segala penyakit manusia, sedangkan Al-Quran adalah obat bagi hati manusia. Dalam kitab beliau Mafatih Al-Ghaib, pendapat Ibnu Mas'ud berdasarkan riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, yaitu An Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisyifa'ain al-asal wal Quran. Hendaklah kalian menggunakan dua obat, yaitu madu dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi menurut Ibnu Mas'ud tadi, Al-Quran ini adalah obat dari segala macam penyakit bagi hati manusia. Sedangkan madu tadi adalah segala obat dari macam-macam segala penyakit manusia. Al-Quran tadi sebagai obat hati kita, sebagai penuntun hidup juga Al-Quran. Lalu madu itu sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada di diri kita. Begitu. Oh, jadi kesimpulannya gini apa? Quran itu buat rohani dan madu itu buat jasmani. Nah, begitu kurang lebihnya dalam hadis yang saya bacakan tadi kan. Al-asal wal Quran asyifa gitu. Ya, begitu. Dalam kesimpulannya antara begitu. Ya. Jadi Rasulullah itu bilang begini, hendaklah kalian menggunakan dua obat katanya, yaitu madu dan Al-Quran. Madu ini sebagai rohani, sebagai jasmani tadi, dan Al-Quran sebagai rohaninya. Nah, mungkin begitu yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Nah, lalu lebih lanjut lagi, madu sering dikonsumsi oleh Nabi selama hidupnya. Nabi sendiri bertitah bahwa madu merupakan obat yang sangat manjur. Dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya, sebab kitab At-Tib, bahwa ada seorang laki-laki mendatangi Nabi bermaksud meminta saran karena saudara laki-laki tersebut perutnya sakit. Kemudian Nabi menyuruh agar saudaranya diberi minuman yang dicampur dengan madu. Berikut teks lengkapnya. Lanjut lagi ya teman-teman, saya ingin membacakan teks lengkap mengenai hadis yang mengenai khasiat madu tadi. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim nih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, an Abi Sa'id anna rajulan ati Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala akhi yashtaki batani faqala asqihi asalan thumma ata thaniyah faqala asqihi asalan thumma atahu thalisah faqala asifihi asalan thumma atahu faqala qad fa'alat faqala sadaqallah wa kadzdzaba batanun akhik asqihi asalan fasaqahu fabara. Artinya bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Seraya berkata, sesungguhnya saudaraku perutnya mulas. Maka Rasulullah bersabda, minumkanlah ia madu. Kemudian orang itu kembali mendatangi Rasulullah kedua kalinya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, minumkan lagi ia madu. Kemudian orang itu kembali mendatangi Rasulullah ketiga kalinya. Seraya berkata, saya telah melakukannya. Kemudian Rasulullah bersabda, Allah berkata benar dan perut saudaramu berdusta. Maka berilah saudaramu itu madu. Lalu orang itu memberi si sakit itu madu, kemudian si sakit sembuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang mana keistimewaan madu ini sudah dijelaskan Allah dalam Al-Quran, lalu dipraktekkan lagi oleh Nabi melalui hadis. Jadi banyak manfaat dari madu-madu gitu. Iya. Dari penyakit sakit perut, pusing mungkin. Jadi sudah Rasulullah bilang kan tadi, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Si laki-laki ini katanya perutnya itu mulas. Lalu 3 kali datang ke Rasulullah dan 3 kali lagi beliau menjawab bersabda, berilah ia madu. Lalu si sakit ini diberi madu, sembuh. Nah, jadi keutamaan keistimewaan madu ini banyak. Juga sebagai
obat sakit perut atau obat mulas bisa juga. Bisa. Nah, Oh, berarti madu itu termasuk sunnah Rasul gitu ya? Iya, sunnah Kalau kita Rasul. minum gitu termasuk mengerjakan sunnah Rasul. iya, di samping kita mendapatkan kesehatan, kita juga mendapatkan pahala dari mengerjakan sunnah tadi. Nah, jadi begitu. Nah, cara hidup sehat Nabi juga diamini oleh sahabat sekaligus menantunya Ali bin Abi Thalib. Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengutip pernyataan Ali bin Abi Thalib tentang kehinaan dunia yang menyatakan sebaik-baik pakaian manusia adalah yang berasal dari liurnya ulat atau sutra dan sebaik-baik minuman manusia yakni liurnya lebah atau madu. Tafsir Al-Jami'il Al-Ahkam Al-Quran. Nah, jadi yang mana disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib sebaik-baik pakaian manusia ini adalah sutra yang liurnya ulat tadi, lalu sebaik-baik minuman manusia yakni liurnya lebah. Jadi tidak hanya Nabi yang mengisbatkan dan mengatakan bahwa madu ini bahwasanya adalah obat daripada segala macam penyakit. Ali bin Abi Thalib pun begitu. Lalu Al-Quran juga menjelaskan, Allah berfirman bahwa madu banyak terdapat manfaat di dalamnya bagi manusia. Syifaul linnas tadi kan. Jadi cairan kental tersebut dapat dikonsumsi bagi semua jenis usia, mulai dari anak kecil, orang dewasa hingga lansia. Dalam kamus kesehatan familiar adagium lebih baik mencegah daripada mengobati yang tadi. Sedangkan dalam kamus fikih istilahnya yaitu ad-daf'u awla min ar-rafa'i yang artinya mencegah lebih baik daripada menghilangkan. Keistimewaan madu sebagai obat tidak hanya bermanfaat bagi orang yang sudah terlanjur sakit saja, orang yang sehat pun bisa mendapatkan manfaat darinya. Oleh karena itu, madu selain untuk menyembuh penyakit juga sebagai obat mencegah penyakit. Jadi madu ini tidak hanya ketika kita sudah sakit atau panas atau mulas Baru minum gitu. Iya, baru minum. Tapi kita yang sehat pun, yang jasmaninya sehat itu bisa diminumkan obat begitu. Oh, biar sehat, bertambah sehat. Kita tambah sehat dan kita tambah banyak pahala mengerjakan sunnah Nabi tadi kan. Nabi, iya, termasuk sunnah Nabi kan. Siapa yang dikerjakan Nabi, apa segala macam, tuh yang bagus segala macam. Itu kalau kita kerjakan itu termasuk sunnah Rasul. Iya. Tidak hanya madu ini bermanfaat sebagai obat, juga sebagai obat bagi kita. Obat tadi yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib itu sebagai obat pencegah penyakit dan sebaik-baik minuman. Jadi Ali bin Abi Thalib juga mengisyaratkan bahwasanya madu ini adalah minuman yang paling baik menurut beliau. Karena mana? Karena madu ini juga Al-Quran sudah menjelaskan bahwasanya syifaul linnas, banyak khasiat-khasiat di dalamnya. Sebagai minuman bisa, sebagai obat bisa. Jadi madu itu memiliki banyak keistimewaan. Banyak keistimewaan. Sudah enak kan? Madu kan termasuk minuman yang enak. Manis. Ada yang manis, ada yang asam gitu kan. Siapa yang ada kan jenisnya juga banyak, ada 3. Itu mungkin ada yang asam, ada yang manis. Mungkin ada yang suka yang asam bisa mencari yang asam. Kalau yang manis ada juga. Nah, selain minum tadi sehat, kita juga dapat pahala karena itu mengerjakan sunnah Nabi SAW. Jadi banyak juga ya saya membaca itu ilmuwan itu ketika Al-Quran itu menjelaskan bahwasanya madu ini sebagai syifaul linnas, sebagai obat bagi manusia. Ilmuwan barat, ilmuwan yang banyak teknologinya itu mereka itu melihat banyak membuktikan bahwasanya memang madu ini sebagai obat dari macam segala penyakit begitu kan, dan ini sudah dijelaskan Al-Quran 14 abad yang lalu. Jadi sudah 1400 tahun yang lalu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Baru ini kita yang tahu bahwa khasiat madu ini bermanfaat bagi segala macam penyakit manusia begitu. Jadi madu ini selain sebagai keistimewaan, mungkin ketika diturunkan pada zaman Rasulullah mungkin banyak yang tidak percaya, tapi sekarang sudah dibuktikan dengan ilmiah juga mengenai ini, dan ini juga berkaitan dengan integrasi ilmu tadi. Integrasi ilmu yang mana integrasi ini adalah penggabungan antara 2 ilmu agama ataupun ilmu umum, yang mana mereka berdua ini tidak saling bertentangan, tapi saling menguatkan, saling mencerahkan, saling berkaitan satu sama lain. Satu menyatukan. Satu dalam satu kesatuan tadi. Makanya ketika madu ditemukan oleh Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman madu ini sebagai macam obat, lalu ilmuwan pun menemukan dengan ilmu sains. Nah, di sana ada penggabungan ilmu agama dan ilmu
umum. Nah, di sanalah terciptanya sebuah penemuan-penemuan baru. Begitu. Mungkin jelasnya ya mengenai madu sebagai segala macam obat bagi segala macam penyakit. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai madu dan bagi kesehatan kita. Mungkin sampai sini saja penjelasan dari kami. Saya yang kurangnya dari kami mohon dimaafkan. Mungkin banyak sekali yang kurang dari kami. Terakhir kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.